Iya udah pernah terima ya. Ya Pak. Pagi Pak. Belum. Pada pelantikan harus pakai jas kan. Saya lebih suka pakai coklat, lebih praktis. Iya. Sorry Pak, kena pendek. Saya juga lebih suka itu. Panas Pak. Iya, panas. Pak Iwan jadi ya. Pakai dasi lama nggak pakai dasi kan lupa dasi. Soalnya dasi itu versi panjangnya beda-beda Pak. Makanya saya sebenarnya lebih suka satu merek. Kalau merek itu lupa posisi di kancing. Kalau lama nggak pakai kan kita lupa kan. Ini urusan dasi mesti 2 kali pakai, pendek kan. Lupa kan posisi di kancing mana taruh. Lagi cerita PPB Pak. Memang turun kita kemarin. Tapi bagus juga loh, masyarakat nih menarik ya. Jadi masyarakat itu SMS saya ada 2 orang. Dia mengatakan, Pak, hati-hati Pak, perhitungan pajak PBB kami salah. Masa tahun ini kami lebih murah katanya. Nanti luar biasa, nanti DKI akan rugi katanya. Ya saya kalau sudah jawab bahwa kita ada kebijakan turun, tapi saya mau lebih pastikan lagi saya. Kalau Pak Iwan terus kasih hitungannya saya kirim, oh seneng ya. Ini kebijakan yang saya kira benar lah Jakarta. Ya, pro rakyat Pak itu rakyat. Ini juga bagian dari stimulus ekonomi sebenarnya. Jadi banyak orang tuh tidak mengerti. Seperti kita bicara tentang kartu Jakarta Sehat. Lalu kartu Jakarta Sehat itu bukan hanya berbicara tentang jaminan kesehatan supaya orang tidak sakit jadi miskin. Tapi ini sebenarnya stimulus ekonomi supaya orang tidak kehilangan modal. Makanya kita patokannya bukan melihat dia punya modal berapa, tapi patokannya apakah dia rela kalau sakit lewat puskesmas dan masuk kelas 3. Jadi kalau Anda ingin dapat modal tambahan dari Pemda DKI, maka Anda harus sakit, kira-kira gitu kan. Dan sakitnya harus masuk di kelas 3 dan tidak terima kontan. Oh iya. Karena uang Anda dibayar. Nah sama saya ingat saya pernah baca, saya lupa benar apa tidak, saya baca di Amerika Latin, itu lebih menarik lagi. Jadi orang yang datang berobat ke puskesmas, orang tua itu dibayar Pak. Jadi stimulus ekonomi seperti itu. Karena perkiraannya kalau dia datang check up baik, dia bisa cegah penyakitnya, maka pemerintah tidak menghabiskan uang lebih banyak. Nah sama seperti waktu saya pertama kali memberikan sekolah bebas SPP di Belitung Timur, saya diserang habis dari guru-guru. Malah gue maunya mereka kan pungut lalu pakai seenaknya tuh ya. Tidak bisa diaudit. Komite sekolah kan nyolong semua kayak misalnya. Markup tidak bisa diaudit, tidak masuk ke rekening. Wah saya dibilang undang-undang pendidikan mengatakan harus tidak ada yang gratis gitu, harus ada partisipasi masyarakat. Saya bilang partisipasi masyarakat kan dalam bentuk apa? Transport, uang jajan, buku dari si orang tua. Lalu SPP ini sebetulnya bagian stimulus ekonomi. Bayangkan keluarga muda punya anak 3, tiba-tiba dia tidak perlu bayar SPP, mungkin dia akan hemat hampir 500.000 per bulan. Nah uang itu bisa dipakai patungan-patungan, dia bisa jualan makanan waktu ada musik ada apa, atau dia bisa nyimpan, atau dia bisa beli daripada BLT Pak. Nah bagi saya dari dulu tidak setuju BLT. Saya susah untuk memisahkan mana naik motor mana tidak gitu. Kalau kamu sakit kan. Nah saya lebih cenderung, makanya saya lempar isu itu di Jakarta. Wah ribut orang sama saya. Saya bilang kalau saya Jakarta tidak ada subsidi premium. Hemat berapa? Mungkin dekat 100 triliun kali bisa untuk jaminan. Jakarta kan paling besar Pak. Lalu subsidi di mana? Kalau mau kasih potongan bus. Jadi Anda bebas naik bus hanya bayar 10% dari gaji Anda. Nah, yang itu. Itu kalau seluruh Jakarta kamu boleh naik mana saja 10%. Jadi Anda tidak ada alasan mau naik kereta api naik 10%. Tapi Jabodetabek dihapus. Lalu apa yang disubsidi? Beras. Kita tungguin tiap kantor lurah, kantor desa. Beras kita jaga betul-betul, misalnya 5.000 kita subsidi.
pakai kuota 20 kilo satu orang. Jelas kuotanya. Itu lebih jelas. Ada sakit, ya yang penting beras. Kita kan orang Melayu nih. Yang penting ada nasi gitu kan. Lauk gampang, yang penting ada nasi kan. Yang penting nasi. Sekolah ditanggung, kesehatan ditanggung, transport 10% dari itu. Bangun rumah susun supaya mungkin tengah kota, supaya orang punya waktu hemat cepat, tidak jam kerjanya. Itu mampu semua Pak dengan subsidi itu Pak. Tapi tidak ada yang berani bilang, saya yang ngomong terserah. Dan ternyata Pak Jerawacek diam-diam waktu acara Hindu kemarin bagus itu Pak, isu apa lempar isu tentang subsidi bagus. Dan kenapa yang pusat saya berani ngomong gitu ya? Karena belum merasa ada dapat dukungan. Ngomong. Tapi kita tuh takut tidak dipilih. Sama seperti kita ngurus anak kecil kan Pak ya. Kita kemarin main pisau. Kadang-kadang bisa marah-marah, aku benci Bapak, aku benci. Bisa gitu loh anak kecil ngomong gitu loh. Aku benci Bapak, dia kadang kita tidak setuju dia dapat sesuatu. Tapi kita lakukan kan. Tapi tidak pernah anak itu benci sama kita kok, kalau kita urusin dia. Nah, pemerintah tuh hari ini geser Pak. Kita hari ini bukan lagi sebagai bapak, bukan lagi sebagai orang tua, bukan sebagai pengayom, tapi kita ini hanya ingin berkuasa gitu. Itu gila Pak, subsidi BBM itu diteruskan itu. Yang dapat orang kaya. Orang kaya Pak, itu usaha untuk ngawasi. Ya. Dia kita merasa, oh ini bensinnya mahal. Ya bensin mahal ya kamu tahu diri itu, naik bus itu belakang. Sama istri saya jangan istri saya kan, kamu siap-siap bawa mobil sendiri nanti. Kenapa? Karena sopir Transjakarta sudah 7,2 juta per bulan. Transjakarta, sopir taksi kita akan bikin paket, kita akan keluarkan lelang kepada pemilik taksi yang ingin 6 tahun bisa kasih sopirnya mobil. Jadi yang manage seperti ekspres itu. Nah ini menarik. Artinya lama-lama orang tidak mau lagi jadi sopir pribadi. Kalau cuma gaji 2 juta, 3 juta Pak, dia lebih baik ngadu nanti jadi sopir Transjakarta. Dan itu ada sertifikat. Harusnya seperti itu. Terus kita misalnya kita punya pembantu yang pintar masak, kita kasih gaji dia 2,5 juta. Dia kalau buka rumah makan, mungkin sebulan dia dapat 6 juta. Nah dia tidak bisa, karena tidak punya tempat usaha kan. Nah, sekarang kami itu undi Pak. Tempat-tempat usaha kami itu undi Pak. Jadi orang bebas bayar harian. Nah kalau itu dilakukan, kita bisa dapat pembantu lagi Pak. Misalnya gitu Pak. Tapi kan dunia yang maju kan begitu. Kenapa di luar negeri tidak ada pembantu kan? Karena kan KHL ya. Kayak kemarin saya diprotes, kamu naikin gaji UMP gitu tinggi. Saya tidak pernah naikin gaji UMP. Saya hanya mengikuti hasil survei kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak di DKI memang hampir 2 juta. Ya berarti ya gajinya kalau kita tangguhkan ya segitu. Kalau di bawah itu perbudakan. Kalau itu pabrik kami hengkang, ya silakan hengkang. Artinya perusahaan Anda memang tidak layak ada di Jakarta lagi. Sederhana kan? Anda hengkang, Anda bangkrut tidak juga karena harga tanah naik terus. Berarti pabrik Anda juga tidak menghasilkan uang. Tinggal kamu hitung-hitungan mau pindah ke daerah mana. Mau Jawa Tengah, mau Jawa Timur, silakan. Itu juga bagian Indonesia gitu loh. Jangan pindah ke timur-timur aja gitu kan. Kalau masih di kita ya. Jadi memang kadang-kadang pengusaha itu seperti itu. Yang lebih kaget ya Bapak mungkin tidak pernah pikir Pak soal pedagang kaki lima. Bapak tanya pedagang kaki lima, berapa dia bayar per hari? Tukang jual teh botol saja 50.000 Pak per hari Pak di Senayan Pak. 50.000 loh Pak. Nah kalau tukang di pasar pagi bisa 100.000 lebih Pak. Yang mau jual soto, belum lagi yang preman datang makan tidak bayar misalnya. Nah jadi kalau Bapak hitung Pak ya, misalnya seorang penjual martabak paling 2 kali 2 meter kan, 4 meter persegi, datang sebelum maghrib jam 5-an pasang, tunggu ruko pada tutup, bisa di Pecenongan lah itu. Malam paling jam 11 ke 11 selesai. Iya selesai. Bayarnya berapa? 20.000 resmi, ada yang nggak tahu resmi lah terampil kita juga nggak jelas. Ini permainan orang bawah nih susah. Tambah lagi preman 20 berarti 40.000. 40.000 untuk 4 meter persegi. Artinya 1 meter persegi 10.000 Pak. Bukan untuk 24 jam loh Pak. Hanya untuk
3 hari atau seperempat hari. Dari sore. Seperempat hari. 5. Sebulan berapa? 300.000 per meter persegi dia sewa. Tanpa AC, tanpa penjagaan, semua tidak ada. Di mall paling 120.000, 150.000 per meter, Pak. 24 jam ditungguin. Artinya pedagang kaki lima kita daya bayarnya lebih tinggi daripada pedagang di mall. Kalau distribusi harian, masa di mall minta bayarnya 2 tahun di muka, Pak. PD pasar dia lebih kira lagi lebih murah 500 perak katanya, tapi bayarnya 20 tahun di muka. Mati aja. PKL kita, Pak. Jadi sebenarnya potensi, Pak. Kita harus bangun banyak pasar pakai distribusi harian. Nggak terasa buat mereka. Buat kita kan distribusi harian kita lebih untung, bisa bangun pasar lebih banyak. Dan si pedagang entrepreneur atau pengusaha baru akan terus muncul. Terdidik ya. Dari pas saya kerja jadi kuli, coba dikasih UMP, masih minta penangguhan lagi. Nah, saya pikir kalian mendingan saya, ini kan Jakarta, namanya ada tempat. Ya pikiran kita sih harusnya seperti itu. Rumah susun juga sama. Sewa bilik 3 kali 5, 450.000. Bulan. Sementara rumah susun yang program pindahkan orang 150.000 sebulan. Tambah air listrik 150, tapi 5 kali 6. 5.000. Ada yang 6 kali 6. 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi lengkap, air semua lengkap. Listrik semua lengkap. Kenapa tidak mau? Masih upeti, nyogok. Kalau tidak bisa masuk rumah susun. Tapi kita nyogok gitu kan. Karena tidak bisa menyalakan juga. Yang dapat juga mikir. Karena ada yang dikasih. Dia pikir, saya umur 67 tahun. Dari dulu yang tinggal di pinggir sungai. Di Gubuk Derita. Sekarang rumah susun saya ada yang mau over sewa 45 juta. Ya saya jual, Pak. Saya 67 tahun belum pernah lihat uang 45 juta di tangan kan? Kembali ke pinggiran sungai, memang asalnya dari sana kok. Ya emang saya pikirin. Kalau kita baru bilang, Pak, orang wah rumah Bapak naik ya, harga naik ya. Emang naik mau diapain? Ya mau untung tinggal kan, Pak? Bapak tidak mungkin rumah Bapak yang sudah naik, Bapak jual mau pindah kemana kan, Pak? Kan kita kan cuma tinggal. Kita kan beda kan, tidak mungkin tapi wah naik nih. Saya jual aja lah, saya pikir pindah yang lebih kecil. Kan tidak juga gitu, Pak. Nah itu situasi seperti itu. Jadi sekarang tidak ada lagi rusunami, Pak. Semua rusunami. Jadi kalau dia over sewa, bukan nama dia, kita sita, kita pidana 6 tahun. Itu istilah sewa. Sebetulnya DKI itu tidak ada sewa, Pak. Yang ada itu hanya restribusi. Itu semacam kita punya apartemen itu IPL, Pak. Iuran pemeliharaan lingkungan gitu, Pak. Cuma orang persepsi itu sewa. Sebetulnya itu tidak sewa. Itu hanya restribusi untuk itu kan kami subsidi. Jadi DKI bangun rumah itu sebenarnya untuk orang yang tidak mampu, tidak sewa. Hanya restribusi bulanan. Buat sampah. Nah, tapi itu masih subsidi. Cuma mereka masalahnya diperjualbelikan. Misalnya di Pluit kita mau bangun 4 tower misalnya. Di Waduk Pluit, 24 lantai pakai lift. Saya bilang 400 juta laku tuh rumah susun. Jadi kalau kita kasih ke masyarakat diundi, besok balik lagi ke waduk dia. 400 juta. Atau dia pulang kampung sebentar, Pak. 400 juta, Pak. Udah habis-habisannya baik lagi. Saya punya pajak, Pak. Ini pertimbangan akuntan saya itu. Tadi saya mau ganti Jakarta. Jadi kawan-kawan saya bilang tetap di Belitung saja, Pak. Kalau 1 hari pensiun pulang kampung lagi, Pak. Ya, tapi kita SPT-nya di KPP Belitung. NPWP-nya NPWP sama ya, itu. Tapi kopi bisa kita kasih sih. SPT bisa di mana aja, Pak. Bisa sih. Cuma katanya kalau di Jakarta dia yang lewat-lewat ya di Jakarta saya bisa kasih. Enggak juga ya. Kita serahkan sini kalau gitu. Bawa soalnya ini Pak, beliau ini. Tapi kalau Bapak setelah dibeli tolong tetap ketemu saya juga. LO-nya tahu saya. Iya. Kalau gitu langsung sini dah. Ini perlu minta pers mau untuk dorong orang mau panggil pers nih. Maksudnya biar Panggil pers kalau tahun ada nggak dia? Biasa tuh suka rame kalau itu. Lama-lama ikut saya kapok juga, katanya sampai sakit-sakit lah. Dulu kan Ini kita ambil ya. boleh. Kalau mau masuk apa?
usulkan ya Pak. Bapak kasih Ada terima ya Pak. Harus usulkan aja. Biar wartawan lihat kita menyerahkan SPT, mendorong orang gitu. Kita memang lagi dorong. Saya dulu sempat protes di DPR RI. Penghasilan itu banyak sekali tidak sesuai dengan SPT pajak ini. DPR RI itu ya. DPR RI itu. Saya sudah tidak suka karena kalau seperti itu nanti saya nggak bisa membuktikan biaya hidup saya sama pajak yang saya bayar. Kita gampang kan mengetahui ini uang punya kita atau bukan. Misalnya uang operasional. Kenapa saya mengatakan uang operasional bukan uang pribadi? Karena tidak dikenakan PPh. Kalau kena itu berarti ini bisa saya taruh di tabungan. Jadi operasional kita pakai aja, bantu orang pakai operasional. Pengertian seperti itu. Walaupun BPK Motor itu bebas saja mau pakai itu apa, memang untuk PP menjamin. Tapi kan saya tidak boleh taruh jadi deposito. Tidak boleh taruh jadi tabungan. Nah, kita bisa menilai dari itu pajak. Nah, kalau kita naikin, nah kayak dari Pak Iwan, saya masuk jelas, kita lapor dari yang Ibu BPKD, toh, dia nggak masukin kemarin. Nah kita coba kita lagi dorong lah, minimal sesuai lah kira-kira ada pajak yang dibayar sama biaya hidup, sama tabungan kita itu sesuai. Saya dari 2003 berpolitik, saya usaha jaga ini. Tapi kadang-kadang agak sakit juga kalau kerja di 2-3 tempat pasti kurang bayar, banyak banget. Ya rugi juga deh bisa bayar. Jadi melebih itu kan jadi kurang bayar kan. Kayak ini saya tanya, nggak salah kurang bayar 58 juta, padahal udah dipotong-potong semua. Memang begitu kan. Karena mau tidak mau dipotong ini, potong itu, dikumpulin, kurang bayar. Ya berarti gaji kita kurang dari situ. Tapi katanya, sekarang tahun depan tidak lagi Pak. Kenapa? Karena dari DKI kan satu, kita tuh tidak boleh terima gaji dari luar lagi Pak. Gitu kan. Jadi ini kelemahan dari eksekutif. Jadi kita tidak boleh lagi terima. Kalau dulu kan di DPR masih boleh gaji sini, masih ambil. Ini tidak boleh lagi. Nah kalau di luar negeri lebih ketat lagi Pak. Jadi kalau kita punya usaha jadi eksekutif, itu saya lepas di semacam trust fund gitu. Jadi kalau dan itu kalau dia bertambah asetnya daripada yang rata-rata, diperiksa juga tuh Pak. Karena tidak masuk akal. Kenapa usaha sejenis hanya di sini kok kamu di sini? Berarti ini mungkin ada hubungan dengan jabatan Anda. Orang kasih order atau apa? Sama Pak di sini. Kita juga sama tapi nggak pernah dilakukan diperiksa. LHKPN kan kita laporkan Pak. Jadi kita sebutkan sosial berapa, ini berapa semua. Nah terus sekarang saya di DKI saya enak, sosial semua, uang operasional saja Pak. Itu jelas semuanya keluar, semua di situ. Jadi nggak perlu pribadi. Kalau satu pemberi kerja bisa dipakai Pak. Nah, Kalau itu bisa, tapi karena beliau masih ada gaji lain jadi. Oh iya. yang 2012 masih, tapi 2013 sudah tidak bisa. Misalnya kalau kita diskusi, anak saya sekolah, kita boleh nggak pakai uang operasional? Anak orang sekolah kita bantu. Masa anak sendiri tidak boleh? Ini menarik loh Pak, kita berpikir gitu ya. Akhirnya kita diskusi sama teman-teman, kita putuskan tidak boleh. Nah kenapa dasarnya tidak boleh? Karena dari LHKPN di situ ada tulis biaya anak sekolah. Ada. Artinya anak sekolah harus dibayar dari uang yang dipotong pajak. Ini kita cara nafsirkannya itu loh. Ya kan? Tapi keluarga sakit gimana? Oh bisa, kita lihat operasional boleh. Itu kita masih bisa tafsirkan bisa. Ini beli asuransi gimana? Tidak bisa. Beli asuransi kita harus dari yang potong. Nah, jadi ini soal itu aja. Tapi kesehatan bisa dibayar oleh asuransi juga. Iya maksudnya itu. Enggak kan kita ada uang operasional. Uang operasional ini besar Pak. Jadi uang operasional itu 0,15% dari total PAD. Itu berdua. Ini ada PP-nya. Kita boleh pakai ini Pak. Kita boleh pakai. Nah, jadi kita
Untuk Jakarta nih enak, baik kita hanya ambil 0,1%. Nah itu saja secara jujur 0,1%. Kalau kita dia pakai untuk bantu, kita nggak bisa habiskan, Pak. Baik kita lakukan apa? Banyak sekolah-sekolah swasta yang murah, yang orang tuh tidak mampu bayar. Kalau dia ada pintar kan terbatas, jadi kita lakukan ini untuk bantu mereka. Nah kita lagi rumah susun Marunda pun kita mau isi nih gas apa yang kurang, kita bantu aja. Jadi ya, ada hal-hal yang selama tidak kita masukin ke bank, kita bantu besar. Dan dari pihak BPK juga oke, kita pegang 20 juta, seminggu 2 minggu, 2 minggu, seminggu dia kasih. Karena secara logika masuk akal. Kita kasih 50, kasih apa itu kan ada, nggak mungkin orang meninggal, menikah, nggak mungkin kita minta kwitansi, gitu. Ketemu orang, nah, itu kepatutan lah dia pikir. Kamu dapat 1 bulan 1 miliar lebih operasional, misalnya kamu mau nilep 50, 20, 30 juta kan ya masuk akal. Ini soal kepatutan lah. Tapi kita juga enak sih Pak. Jadi artinya itu kita betul-betul uang masuk, kita nggak perlu ke ATM Pak. Betul-betul duit operasional itu kita betul-betul dari situ aja udah Pak. Kantongin duitnya. Yang benar-benar operasional, tambahan buat sopir, tambahan buat pengawal, makan, minum semua. Jadi staff-staff sini kita tambah ya semua porsi di situ. Sekarang bisa dilihat Pak di kelurahan apa beda kita. Sudah Pak. Udah. Makanya tuh ada protes rakyat saya sekarang lagi ribut uang makan, uang pelesirannya dewan. Dulu kan kelihatan. Uang presiden pun dicantumkan. Iya. Sampai harga aqua kita cantumkan. Sampai satuan paling rendah Pak. Nah, itu di website itu di Indonesia di website. Iya. Jadi Bapak bisa tahu sampai harga aqua yang kami beli berapa. Kertas ini 1 rim berapa. Sampai Itu tinta bisa berapa. Semua bisa lihat. Ya semua bisa tahu. Sampai di mana. Bisa langsung mengontrol itu. Pasti orang ribut. Orang masih marah, ya terserah. Bisa kayak orang operasional orang ribut kan. Kok tidak diperinci satu-satu? Ya saya mana bisa perinci. Kita udah kasih tahu kamu, kelompok saja udah. Ya cukup. Ya nggak enak dong kasih si A si B kita mesti tulisin gitu. Lagi gua tuh, orang protes, saya dalam hati. Dulu main kantongnya kamu nggak pernah ribut. Saya buka, mereka kamu ribut itu masih tuntutnya. Terbalik. Masa usia urusan rumah tangga saya kamu mesti tahu gitu ya. Emang mama tanya gaji kamu dipakai kemana saja gitu. Itu kan udah keterlaluan gitu loh. Jadi maksud transparan kita kan tidak seperti wartawan pada belum datang ya. Saya tuh udah kapok pagi-pagi. Ini mana ya? Ini kopi. Enggak, asli. Oh, Ini kasih mas. amplopnya dong. Mampunya ambil mampunya di sini. Nanti dari kita bapak kita sudah nyampe amplopnya belum? Kita sedang dalam jalan sapi, ini simbolis saja Pak. Simbolis saja Yang dia lagi. Ini kan mudah-mudahan belum isi ini. Kemarin saya ada duit yang belum dimasukin ini Iya, semua. Nanti kan dicek lagi Pak. Nggak apa-apa, nanti betulin Bukan, lagi. yang kemarin itu Nano, ada yang dari Ini udah ada tambahan dari Soalnya di websitenya udah kita muat lebih banyak itu. Oh, ya kan? Ini kan berarti kan sesuai gitu kan. Penghasilan ada 95 juta, kau bayar anak kurang 400 juta kan masuk akal. Gitu. Kalau enggak tidak masuk akal kan. Ya, ini sama pagi dulu nih kawan-kawan pers. Ini menunjukkan pajak kita sangat maju. Saya ini pemegang NPWP di Belitung Timur. Biasa tuh ini bisa serahkan ke Belitung Timur. Tapi kan sistem pajak kita di seluruh Indonesia bisa menyerahkan SPT gimana saja. Nah jadi ini sebagai warga negara harus taat pajak.
Soal gayus lupakan, pajak udah baik. Jadi jangan masyarakat selalu mengatakan tidak mau bayar pajak karena banyak gayus gitu kan. Nah, tapi justru kita dorong pejabat itu harus bisa membuktikan biaya hidup, hartanya dan pajak yang dia bayar itu kira-kira sesuai. Nah, ini yang penting. Kalau pejabat udah kasih contoh, maka seluruh rakyat pasti akan berani ikut. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa membuktikan biaya hidup kita sama pajak yang kita bayar, tinggal di rumah bagus tapi memplang pajak itu tidak sesuai. Nah, kalau saya masih untung sekali ditanggung negara, Pak, masih bisa Pak. Ya, makasih banyak saya. Makasih banyak. Mungkin mau wawancara pajak, ada kan? Tahun ini berapa Pak? Gimana? Banyaknya pajaknya Pak? Oh, itu ya, sama. Saya yang pasti masih kurang bayar 58 juta. Setelah dipotong-potong masih harus tambah lagi 58 juta. Ya kalau dipikir-pikir sakit juga mesti tambah 58 juta. Tapi itulah konsekuensi kita taat pajak. Setelah kita hitung-hitung, nah kita masih kurang. Nah saya kira kalau semua warga bisa bayar pajak dengan baik, pasti negara ini juga APBN-nya akan lebih kuat lagi untuk rakyat. Total keseluruhannya Pak berapa dari? Saya nggak tahu itu akuntan berapa? 100 jutaan lah kita bayar. Totalnya. Dari 3 penghasilan. Dari tahun ini kayaknya bisa lebih besar kayaknya. Nggak juga ya? Nggak bayar malah. Nggak bayar. Nggak nambah lagi ya? Iya. Karena penghasilannya kalau dia waktu gubernur tidak boleh lagi terima gaji-gaji dari tempat lain. Tapi penghasilan saya lebih besar kok, jangan khawatir. Ada yang lain? Nah ini nanti kalau soal pajak pusat nanti ada Dengan Pak Direktur nanti yang secara nasionalnya mungkin. Kalau pegawai DKI udah tertib bayar pajak semua belum? Dari harusnya langsung otomatis potong ya. Sudah ber-NPWP semua Pak. NPWP cuma SPT-nya harusnya kalau tidak dimasukkan langsung sistem pajak akan mengetahui akan ditegur. Nah pasti sudah. Kalau soal kejujuran mengisi itu yang walau-walau. Isi SPT. Isi SPT itu gampang. Baik kita lagi dorong sekarang. Kita dorong ke depannya LHKP itu biaya hidup pejabat sama pajak yang dia bayar itu harus kira-kira sesuai sama harta yang dia punya. Nah kalau ada link dengan KPK dengan ini, jadi ini yang akan membuat kita maju. Jadi kalau ada mencurigakan ketahuan gitu ya Pak? Ya tidak mungkin kan. Saya punya Ferrari gitu kan, tapi bayar pajaknya hanya 100 juta setahun, tidak sesuai. Tidak mungkin Anda bisa beli Ferrari yang berapa miliar. Itu cara itu ketahuan di situ. Tapi pengusaha juga sama, banyak sekali pajak-pajak itu punya mobil wheel up mewah berapa banyak, tapi bayar pajaknya kecil. Ini Pak Wagub ini juga untuk menunjukkan beliau kan menggunakan SPT paper base ya, kertas. Sebetulnya kalau masyarakat yang memperoleh penghasilan satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas seperti dokter atau notaris atau lawyer gitu, mereka bisa juga menyampaikan SPT-nya menggunakan e-filing, itu bisa. Jadi tidak perlu kelihatan kertas ke sana kemari, tapi dia dari rumah juga bisa menyampaikan dengan dengan cara e-filing. Bisa tuh Pak ya? Bisa, semua orang bisa, tapi dengan batasan dia tidak mempunyai usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Ibu rumah tangga ya? Siapapun juga, kalau ibu rumah tangga, kalau dia pengusaha juga tetap harus pakai paper base, masih belum bisa dicakup oleh e-filing, belum bisa, karena itu lebih complicated, lebih banyak yang diisi dan formatnya bisa beda-beda antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Oleh karena itu kami belum mempunyai standar untuk itu. Kami sedang merencanakan membuat standarisasi tentang item-item apa yang harus dilaporkan. Nah, nanti kalau sudah semuanya menjadi bisa e-filing seperti Australia, New Zealand itu semua sudah mulai bisa e-filing. Targetnya sendiri Pak dari pajak untuk
target penerimaan pajak untuk tahun ini pajak saja itu adalah 1042 triliun. 1042 triliun, tapi kalau perpajakan termasuk biaya cukai adalah 1190 sekian triliun, hampir 1200. Itu udah luar biasa. Ya. Kita APBN 1.700 ini. 1.600 sekian ya, hampir ya. Ya. Kita udah, Jadi pajaknya udah sekitar 79%. kalau semua bayar kita bisa hampir semua dari pajak aja Pak. Ya. Jadi bisa dibayangkan apabila kita patuh semua di seluruh Indonesia ini pasti akan bisa melampaui kebutuhan APBN. Pasti, ya itu. Sejahtera. Ya, itu dia. Oleh karena itu kami harap Asal tidak banyak studi yang banding. Perjalanan dinas, studi banding. diharapkan teman-teman pers mendukung masyarakat untuk sadar pajak. Tingkat kesadaran sendiri dari sampai saat ini atau yang kemarin itu berapa sih Pak? Apa yang mana? Tingkat kesadaran atau kepatuhan dari masyarakat untuk bayar Ini gini Mbak, kalau kepatuhan itu ada dua macam. Kepatuhan formal itu adalah yang menyampaikan SPT, yang melaporkan dan lain sebagainya itu formal. Tapi ada juga yang diperlukan paling penting adalah kepatuhan material, yaitu kejujuran yang dilaporkan sesuai dengan keadaan. Nah itu yang sulit untuk diketahui, kira-kira begitu. Jadi mau yang mana? Kalau formal ya artinya cuma berapa SPT yang diterima, kira-kira begitu. Nah kita harapkan di tahun ini kepatuhan formalnya harapannya ada sekitar 70%. Harapannya itu ya masih itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak, dimulai Pak. Terima kasih. Ya. Aji mumpung nih kesempatan mau tanya yang lain lagi. Nanti ya di luar ya. Nanti ya. Boleh. Kadang-kadang kan saya tidak keluar dan dapatnya kan hanya di tiga ruangan ini. Kalau jumlahnya lebih 30-an baru nyebrang kan. Mereka tungguin, kadang-kadang saya kasihan kalau saya keluar jam 9 malam kan ya. Saya benar-benar tidak keluar Pak di sini. Karena Saya orangnya tahan Pak. Kalau kerja itu saya tidak keluar dari pagi. Orang toilet semua di sini kok. Iya. Makan nggak kemana-mana Pak. Mereka kan kasihan nih, kalau kita sudah sampai datangan jam 7-an kita suruh masuk dulu. Kawan-kawan wartawan tuh gitu, datangan kalau masuk, cuma kalau mana kalau masuk kita nggak ada alasan kabur Pak. Kalau ketemu kan masih bisa sorry saya ada. Kalau di dalam mesti betul-betul jawab sampai dia yang pergi sendiri. Jawab sampai. Ya. Ada apa lagi Pak? Yang Sudah kami coba ini apa namanya kunjungan terima kasih mengaturkan kepada Pak Bagu. Terus kemudian kami juga sudah menindaklanjuti kunjungan yang lalu Bapak mengenai draft MOU. Jadi kami sudah sampaikan apabila Bapak memerlukan hard copy lagi kami akan kebetulan kami bawa. Tapi kalau soft copy barangkali juga teman-teman sudah bisa. Nah, kami hanya menunggu dulu Bapak dari DKI apakah ada waktu untuk berbincang-bincang masalah itu dulu, isinya seperti apa, barangkali teknisnya juga perlu di breakdown lebih detail Bapak. Nanti mungkin kami, Pak Iwannya ya. Iya. Ya, kami tunggu saja Pak. Ya, Pak Iwan. Nanti Pak Iwannya yang injas Pak. Jadi waktunya kita akan ketemu sama beliau. Pak Heru ya Pak Heru. Nanti Pak Ya, Supaya cepat Pak. Ya. Supaya cepat. Ya, kebetulan Pak Heru juga pernah ke kantor jadi sudah paham Ya. betul kita ada. Yang Bapak bicarakan waktu mau katanya mau boleh sudin-sudin. Bapak Dinas, ya, Bapak Kita diskusi sama-sama diskusi untuk Atau ya, atau mungkin tim kecil dulu Pak Heru, kita masalah pusatnya dulu, baru nanti kalau perlu yang detailnya barangkali baru dikumpulkan. Iya Pak Heru. Pak Heru aja ya. Pak Heru ya. Saya dengar. Ya, siap. Iya. Cari waktunya. Ayo bisa dorong. Sebetulnya secara ini MOU kita masih ada ya waktu zaman Pak Ketua Wajir dulu Pak. Ya. Hanya memang ke bawahnya itu penjabaran untuk supaya MOU bisa operasional belum ada. Ya belum ya. Iya belum ada. Itu aja kayaknya. Ya jadi barangkali nanti kita jadikan penggantinya dulu gitu Pak ya. Beliau kantornya
Dia tulis Pak. Agak beda Pak. Iya. Kalau beliau memang beda Pak sama Pak. Lebih banyak yang suka kerja di sana Pak. Makanya saya kalau mau lihat Pemprov DKI yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu di sana ilmu itu. Yang di sini tidak ada yang mau, kurang ini. Karena gajinya Semua saya banyak yang pindah dong. yang cantik-cantik pasti pindah Pak. banyak yang mau pindah. Kalau gitu pertemuan ke sana aja, Pak. Saya aja jangan nggak pernah undang saya Pak. Undangnya tiba-tiba Senin pagi hari Jumat. Ini maksudnya apa gitu? Undangnya Senin pagi Pak. Wah, jadi kurang pede kita begini. Senin pagi. Itu kalau dilarang lama itu Pak. Kalau dilarang nggak boleh. Oh iya, amin. Boleh Pak. Itu nggak boleh dilelang itu. Itu langsung ya. Orang pajak tuh khusus, mesti dilatih terus, jangan keluar. Jadi karena Bapak waktunya. Ya, itu Pak. Mohon ditarik Bapak. Ya. Dengan kecil-kecil tadi. Nanti Pak. Siapa potensi? Walaupun kesannya kecil lah ya. Tapi kalau dia dari debat-debat itu juga. Terima kasih banyak Pak idenya Bapak tadi. Wah, bagus Pak. Inspiratif sekali. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak, gimana? Terima kasih. Pak, terima kasih Bapak. Apa? Berarti kan kurang lebih 50. Jadi gini, kalau kita punya penghasilan luar, kalau kita kerja kan langsung dipotong dari perusahaan. Udah kerja satu lagi dipotong. Tapi dari hasil udah dipotong dikumpul-kumpulin, lalu kita melewati penghasilan yang di atas 500 juta. Itu presentasinya kan lebih mahal lagi pajaknya. Karena lebih mahal, orang pajak kan tidak mau tahu. Begitu dikumpulin lebih mahal lagi, harus dihitung lagi pajaknya. Nah yang udah dipotong kan sudah terlanjur dipotong. Tidak mungkin kan perusahaan atau pemberi kerja tambah ke kita. Nah kita yang harus menambahkan. Berarti penghasilan kita kalau di Jepang lebih ini lagi, orang yang punya kaya-kaya itu bisa dipotong oleh 50%. Jadi di atas berapa juta itu ya, 2 juta dolar atau berapa gitu. Itu langsung dipotong 50%. Jadi kalau kamu makin kaya, kamu dipotong pajak tambah besar. Itu prinsip pajak itu seperti itu. Jadi tambah kita di atas itu tambah besar. Nah, cuma kan kalau saya udah masuk ke sini kan tidak boleh penghasilan beberapa tempat lagi. Lain dengan DPR. Nah ini tinggal kita hitung aja, ya potongannya berapa. Kalau potongannya masih kecil-kecil, pasti kita akan kurang bayar juga. Begitu dijumlahin udah melewati angka yang lebih, pasti kita sisihkan lagi uang bayar pajak. Kalau bayar pajak sih tidak masalah ya kalau untuk negara kan. Yang penting jangan dikorup aja kan. Kalau dikorup kan sakit hati juga kan. Kan lumayan juga kan kita tambah 58 juta. Kita bisa beli TV berapa biji tuh. Iya. Pak, ini mengenai pajak yang dikorup, ini kan beberapa waktu terakhir juga kita dapat selentikan kalau reklame itu Bapak akan melakukan reformasi terhadap pendapatan mengenai reklame. Sebenarnya inti masalahnya ada di mana dan kemudian ke depannya akan seperti apa? Jadi inti masalah pertama titik-titik reklame billboard itu tidak jelas. Itu cara memperoleh tidak jelas. Harusnya kan Pemprov itu jelas kasih tahu kepada pemasang iklan di titik ini saja yang Anda boleh pasang. Dan siapa mau mendapatkan titik ini, prosesnya lelang. Siapa yang mau memberikan lebih besar. Nah ini semua jadi jelas. Jadi tidak mungkin lagi muncul sebuah titik iklan yang tidak ada izin dari kita. Nah terus kalau udah lewat, dia ada sistem GPS, langsung secara online bisa memberitahukan untuk dia bayar dipotong. Kalau dia mau nyambung lagi. Nah jadi kalau selama ini, inilah yang sering sekali terjadi kebolongan-bolongan ini. Terlalu murah, titiknya tidak jelas, mana yang lebih mahal, lebih murah. Nilai strategis reklamanya pun si pemasang pun tidak tahu, mungkin kedekatan apa yang dapat. Nah ini semua harus kita buat jadi jelas. Bocornya di mana tuh Pak selama ini? Proses kalau selama ini pajak kita terlalu murah, yang mahal itu NSR, nilai strategis reklame. Nah itu yang bisa jadi tidak jelas. Kita mana bisa tahu sih ini strategis tidak strategis. Nah harusnya Pemprov menyatakan kami punya sekian ratus titik,
sekian titik ini adalah yang nilai strategis reklamenya sekian miliar, masih bayar berapa. Jadi semua tuh jelas, ada aturannya jelas gitu loh. Nah dulu kan, sekarang kan belum ada. Pemprov DKI tidak pernah mengumumkan titik-titik reklame yang boleh mana tidak boleh itu loh. Ada audit nggak Bang? Apakah reklame yang tersedia kemudian dengan pendapatan yang dari Pemprov DKI equal nggak? Oh jauh sekali. Kita cuma dapat ratusan miliar, padahal iklan itu bisa ngomong puluhan triliun, ratusan triliun di Jakarta. Jadi pendapatan reklame dari iklan, billboard segala macam itu tidak sesuai. Sama seperti LED. Misalnya kita lihat yang bergerak gitu kan, itu dihitung cuma satu billboard. Padahal dia bisa pasang banyak kan. Ini kan tidak sesuai. Nah ini yang mau kita tertibkan. Jadi bocornya dari mana tuh Bang sebenarnya? Di wali kotanya atau di dinas terkait, di pajaknya? Atau ya bisa di sini juga, bisa di Asbang juga yang ngawasin. Nah, bisa juga di pajak. Ada yang tempelin tidak ketagi kan. Di tingkat wali kota juga tidak melaporkan. Kan banyak sekali iklan-iklan yang harga-harga naik sekian itu gak jelas tuh pajaknya tuh. Kalau bayar juga dihitungnya murah. Bisa contoh orang ngecat pakai cat gitu ya, gambar-gambar. Harusnya bayar iklan kan seluruh cat itu. Bisa diakalin apa? Bayarnya hanya mereknya doang. Kalau mereknya doang ya cuy. Nah, itu yang gambar lain tidak. Dealnya sama siapa tuh Bang? Nah kita nggak tahu tuh. Itu memang dari udah dari zaman dulu tuh begitu katanya. Makanya kita mesti ubah. Dari zaman dulu tuh tidak salah. Ini soal tafsiran. Tapi kalau kita bisa nafsirkan bisa kan, masa segede gitu cuma hitung iklannya, mereknya aja gitu loh. Ini soal tafsiran aja. Jadi target ke depan pemasukan dari reklame berapa? Ya harusnya merem juga mesti ngomong di atas triliun reklame itu. Kalau terakhir pasti berapa masukan? 400 atau 500 M. Kita mesti kejar 1 triliun. Harusnya 5 triliun juga bisa. Kalau kita hitung ya, 5 triliun tuh masih kecil untuk iklan gitu loh. Nah itu kita targetkan ke situ. Ya Pak, mengenai kapitasi sendiri gimana sih Pak? Sistemnya sendiri kapitasi? Ya kapitasi yuk, banyak orang tidak mengerti tuh nggak. Seolah-olah orang berpikir, gila dokter meriksa pasien satu orang 7.000 perak. Gila gitu kan gitu. Itu pikiran orang kan. Parkir ke toilet aja bisa lebih mahal dibilang gitu loh. Masa dokter ngobatin orang cuma dihitung 7.000. Obatnya apa? Jasa dokter cuma 2.000 dong. Seperti ke toilet katanya. Itu dokter yang tidak mengerti. Sistem kapitasinya seperti asuransi. Biasa itu ada hitungannya gitu loh. 1:500. Artinya itu gini, dari 500 orang yang membayar kepada dokter dititipin, paling yang sakit berapa normalnya? 1 orang. Jadi kalau dihitung, kalau dia jaga benar, kalau 3.000 orang, harusnya yang sakit tuh paling banyak 6 orang yang sakit gitu loh. Kan buktinya nggak semua masuk sakit kan, masuk rumah sakit. Nah itu yang artinya kalau dokter bisa menjaga yang sakitnya sesuai teori, 500 orang paling 1 yang sakit ringan ya, berat kan dikirim lagi dirujuk. Kalau jadi bayar untuk 2.000 orang atau 3.000 orang, bisa 2.000 kali 10.000 lah misalnya ya. Ini masih angka masih, kalau yang kemarin sih 7.000, kali 3.000 21 juta. Kalau yang sakit hanya 6 orang, cuma kasih obat-obat sederhana, nggak sampai 1 juta dia habis. Berarti dokter punya 20 juta, tapi agar dia punya 20 juta bisa untung, dia mesti jaga yang 3.000 orang yang sakit maksimal 6 orang. Nah itu yang kita maksud. Kan orang tidak ada yang mau sakit. Kalau sakit kan produktivitas Anda turun. Nah itu yang dimaksud dengan sistem kapitasi dokter keluarga itu. Dia bukan berarti dihitung. Kalau semua sakit ya bonyok. Mana bisa periksa 3.000 orang. Kan tidak mungkin gitu kan. Nah itu biasa tuh hitungan teori itu 501 gitu loh. Ini untuk puskesmas atau klinik-klinik di mana sih? Yang dokter umum. Yang di bawah puskesmas, sejajar puskesmas lah. Jadi kayak bantu puskesmas mereka gitu. Puskesmasnya juga di jalan juga sama. Dikasih kapitasi juga ke puskesmasnya. Jadi total dana sendiri untuk kapitasi seluruhan ini? Pokoknya kita hitung 7.000 per warga lah. Dari 23.000 itu 7.000 sisihkan untuk itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pak Rati keluar lagi ya. Aku tadi jam 10 mau pelantikan itu kok. Oh, ya, apa? DRD.